Kemudian seiring dengan pertumbuhannya, kandungan air pada tubuh manusia dewasa berkurang hingga 60-65% untuk pria dan 50-60% untuk wanita. Air berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, untuk mengangkut zat-zat makanan dari jaringan satu ke jaringan yang lain, untuk serta mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan sistem ke ekskresi. Yang kedua yaitu protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur-unsur C, H, O, N dan beberapa jenis protein yang mengandung unsur S dan P. Komponen dasar protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut dengan asam amino. Protein yang kita butuhkan yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut dengan protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein yang diperlukan tubuh karena protein tersebut mempunyai fungsi yaitu membangun sel-sel yang telah rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Yang ketiga, membentuk antibodi. Keempat, bahan pembentuk asam amino dan lainnya. Kelima, sebagai sumber energi, 1 gram protein menghasilkan 4,1 kalori. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Komponennya adalah asam lemak dan gliserol. Fungsi lemak adalah 1. Penghasil kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9,4 kalori. Kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Pelindung alat-alat tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak adalah makanan yang berasal dari hewan, misalnya daging, keju, mentega, susu, telur, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan dari tumbuhan yang banyak mengandung lemak yaitu kelapa, kacang-kacangan, kemiri, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu karbohidrat. Unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, dan O. Karbohidrat dapat disimpan di dalam tubuh sebagai glikogen. Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, gandum, gula, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh, karbohidrat berfungsi sebagai 1. Sumber kalori. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Bahan penyusun senyawa organik lainnya misalnya protein dan lemak. Penjaga keseimbangan asam dan basa. Yang kelima adalah vitamin. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan di dalam jumlah yang sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, namun dapat diperoleh dari makanan. Vitamin termasuk zat-zat komponen pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Sejumlah vitamin yang dibutuhkan manusia diantaranya A, D, E, K, C, dan B. Vitamin mempunyai tugas spesifik dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat merusak karena penyimpanan dan pengelolaan yang tidak tepat. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Sebagian besar koenzim dapat dibentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dalam protein. Peran makanan dalam tubuh antara lain tergantung pada jumlah vitamin yang terkandung di dalam makanan tersebut. Pada pemrosesan dan pemasakan, banyak vitamin yang hilang bila menggunakan suhu tinggi. Permukaan makanan bersentuhan dengan udara dan
menggunakan bahan alkali atau basa. Sementara kehilangan vitamin dalam pemasakan dapat dicegah dengan cara yang pertama, menggunakan suhu tidak terlalu tinggi, waktu masak tidak terlalu lama, menggunakan air pemasak sedikit mungkin. Yang keempat, menggunakan potongan yang tajam dan potongan yang tidak terlalu tajam. Yang kelima, panci masakan ditutup. Itulah video tentang penjelasan zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.